Halo guys, perkenalkan gue Fadli. Ini video perdana gue di channel YouTube. Kali ini gue mau ngebahas soal dampak COVID-19 terhadap aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan, terus bagaimana kegiatan ketika di rumah, terus pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah yang sudah diambil saat ini, apakah efektif atau enggak. Kita pengen tahu pendapat mereka, dan kali ini gestarnya adalah saudara-saudara gue sendiri dari Universitas Trisakti angkatan 2009 jurusan Teknik Pertambangan. Jadi tanpa panjang lebar kita langsung lihat aja videonya. Oke? Tapi sebelum itu subscribe dan follow Instagram gue. Oke? Let's go. Enggak ini Bom, maksudnya benar-benar enggak, masih tetap produksi kan? Masih, cuman sekarang rata-rata setiap kontraktor itu punya kebijakan masing-masing lah. Ada yang 34 rosternya, ada yang 52. 34 tuh 3 minggu kerja, 4 minggu libur. 3 hari 4 hari, cuy. Oh, 4 hari libur. Kirain gue kayak gitu. 4 minggu libur. Ya kan? Itu mah kiting. Kalau Jill mah ini, Bom, dia 52. 5 minggu off, 2 hari kerja. Selamat malam, ya Fitri Cahyani. Si saya tamasya. Kangen sumpah. Si saya tamasya. Iya. Ini ada suara gue nggak sih? Jill. Dengar, Bi. Dengar. Gimana, Dok? Lu kalau cewek cepet banget lu. Kenapa sih, Dot? Ini ada ngerekam, siapa yang ngerekam? Itu Jill yang rekam. Ngerekam? Lo ngerekam, Ting? Rekam apaan sih? Ngerekord maksud gua. Kagak. Nggak ada. Emang ada? Oh, Apa gitu. kabar yang lain? Ding! Gue Yang ngomong ya? record. Kok cewek cuma gue doang sih? Halo Febri, Assalamualaikum. Salam, Yes. Mai. Apa kabar, Mai? Baik. Waalaikumsalam. Bendera belum berkibar, Mai. Mai, bendera belum berkibar, Mai. Tapi Ngomong-ngomong tangan kemarin gue ketemu orang-orang Petrosi, Mai. Siapa tuh? Gak Apa tahu ya, sebaru sih udah- namanya sebaru siapa. Semua nih anjing emang. Cuma kayak gue ngeliat video lu gitu. Gimana? Terus gila, terus terpesona nggak? Apa sih itu Jawa sih? Video apaan? Ya. Kayak mereka nawarin apa sih aplikasi ya? Namanya aplikasi apa gue lupa. Aplikasi Lupa apa? pemain ID gitu nawarin. Iya, aplikasinya apa? Gue jadi Untuk sampai apa? ada kok. Gue lupa aplikasinya sih. aplikasi deteksi corona. Oh, Nggak pakai rapid test lagi. oke, Satpedia, semacam itulah ya. Anda Iya. aplikasi itu seberapa jodoh? Apa namanya? Minerva Apps. Apa? Aplikasinya tuh sejauh dekat hati. Namanya. Kalau nggak bisa kembali lagi. Kayak dispatch gitu ya? Ya Minerva Apps namanya. Feb. Iya, terus banyak banget muka lo di situ. Emang dia Iya, di video 3 videonya. menit bukan? Apa? Video 3 menit itu kan? Bukan ya? Iya, kayaknya yang video 3 menit itu deh. Terus lu terpesona lagi nggak, Bing? Enggak, gue lucu aja ada temen gue. Apa sih ya? Itu aja lu inget masa lalu kan, Bing? Nggak inget aja, cukup inget aja, jangan lebih dari itu. Ya, kalau lebih juga nggak apa-apa, lu sirik banget lu. Lu mana mau muka lu, Bu? So cakep lu, Bu. Apa tadi gue udah muncul, gue lagi mau masukin mobil dulu, bentar masukin mobil gue di depan di jalan soal tadi. Lembo lagi rendam, Bi. Nggak bisa lama dia di darat. Ya kalau nyari napas tuh di laut dia.
Gil, Pada jangan jadi- mana yang lain nih? Tahu. Weh, Mai, bikin lah, Mai. Kita bikin inilah, apa namanya, sumbangsi kemana. Gitu. Jangan Ayo. cuma kaya dong melayani rakyat, kita juga harus melayani rakyat. Sama. Ina mana Ina? Jill. Ini di Wamena, nggak bisa kemana-mana. Bapak jabat udah di Wamena. Lockdown Wamena tuh Papua, nggak bisa kemana-mana dia. Dia juga lagi bete di sana, sinyal susah katanya. Udah pakai Telkomsel tetap susah katanya. Masang IndiHome nggak ada yang berani ke sana. Tapi kan pesawat udah ada tuh kayaknya. Kenapa? Pesawat udah ada bukan? Udah ada, pabrik-pabriknya udah sampai Papua Nugini. Cuma belum ada nilainya aja ODP-nya, jadi belum bisa go live. Karena pemerintah masih sedikit di sana. Kalau di Jayapuranya tuh ada. Kita mau ngebahas corona apa ngebahas Telkomsel nih, Mbok? Tahu lo promo aja, Mbok. Nggak, gue melayani rakyat Wamena, kasihan kan. Nggak ada wifi di sana. Baru WFA. Tapi setahu gue Papua nggak begitu parah kan coronanya. Nggak tahu sih, Mace kemarin telepon gue nggak parah-parah, nggak ada malah. Cuma tetap diberlakukan PSBB. Gitu. Tapi hebat kok Papua tuh, kan dia baru kasus 2 aja langsung lockdown kan, nggak boleh penerbangan. Iya, dia selalu gubernurnya ini banget. Saklek. Aneh. Gil, fraksi Nasdem 2019. Jill, lo nggak sengaja apa gimana sih, Jill? Kenapa? Bongkar semua itu Gil di Nasdem. Ngeri kali. Apaan sih? Gua nggak dengar. Gila. Fraksi Nasdem. Selamat siang. Melanjuti percakapan di WhatsApp. Perasaan istrinya di sebelahnya tapi WhatsAppan ya. Siapa tuh? Asik. Ibu Dewan. Maaf, jaringan aku di Wamena. Nggak apa tuh? Dapat salam dari Nanda ya. Waalaikumsalam. Iya mana Nanda, Bung? Waalaikumsalam. Suruh Mau join lah, bobo Bom. dia, mau bobo. Mau bobo. Ya elah. Ntar aja join. 9. Kok bisa lihat itu ya chattingan gue ya? Gimana caranya sih? Lu ngelihat Lu gimana? share screen, woi. Share screen ya? Astaga dulu. Susah lah. Dia mau ganti DP tuh. DP mau ganti background belakang tuh. Gue maksud gue mau gue share ke grup. Screenshot maksud gue, malah gue share ini lagi. Udah, nih gue. Bing, lu kapan, Bing? Jadinya dihalalin, Bing? Apaan sih ini? Jangan out of the topic gitu dong. Ya, gua langsung poin gua langsung kapan itu ininya seragamnya dibagi-bagiin. Dampak Seragam. corona terhadap pekerjaan, gue pengen tahu. Oke. Mai, lu WFA nggak, Mai? Iya WFA gue. Gue kan udah Jakarta. Berapa lama WFA? Minggu depan udah masuk gue. Cepet. Nih minggu Harusnya depan sih kan diperpanjang. Diperpanjang, cuy. Harusnya. Panjang kok sampai lebaran belum masuk. Itu juga masih tentatif. Tapi sekarang kan kondisinya kan rata-rata perusahaan tuh udah cek rapid test sama karyawan kan. Nah dasarnya dari rapid test itu dia melakukan kelompok gitu. SK gua udah turun SK gua tanggal 15 Juni. Tuh, masuk cuma masih tentatif. Memang kan kalau Sikon. PSBB-nya Jakarta sama Tangerang, Tangsel itu tanggal 29 Mei kalau nggak salah. Itu kan masuknya nanti kan ke PSBB Tangerang kan, bukan PSBB tadi Jakarta kan. Namun biasanya referensi ke Jakarta juga.
Ini Ranggi lagi di dalam mobil dinas ya? Kerja, Bu. Ya begeng. Mau Weh, cuti, subten. mau cuti malah kagak jadi kan? Anjing ya. Iya. Parah. Nggak jadi. Parah, cuy. Tiket langsung batal. Gagal Udah partai. geng lu itu aja gawe aja terus udah situlah nggak usah balik-balik. Jakarta ada lu ini kotor. Lu urusin aja, geng. Itu. Mahakam. Selamat malam, Lancar. Bapak Muhammad Ranggi. Jaga dulu tuh, Pin. Nanti eksiden, lu. Ternyata habis lebaran begeng. Ya. Begeng itu ya, lapangan banget ya Begeng ya. Gitu Gila itu orang lapangan banget tuh loyalitas tuh. Lapangan. Di hitam aja udah lebih dari gua hitam itu. Boleh curang, Bu. So ini banget sih, Bu. Tahu lu, Apa Bu. sih? Di mobil mau lihat nih. Kon, kalau sudah kesini, Kon. Iya, kopi. Lalu yang mana, Mbok? Ranggi, Perasaan itu semangat, bukan. Ranggi. Emang ada dulu di antara tengah-tengah ngeblanknya itu, Mbok? Bangke. Rosi ngapain Pep? Lu main ID Pep? Iya, gue kemarin dapat tugas di sana. Sebenarnya masih sampai sekarang sih cuma karena WFH aja. Cerita dong, Bing. Yang lu kerjain apa? Yang menarik dari kerjaan lu apa? Bagi-bagilah pengalaman. Kalau pas di main ID sih gue ngerjain research statement. Cuma kan kalau main ID fokusnya lebih, kan sekarang kalau tambang tuh fokusnya lebih ke pengolahan ya. Kayak tambang kita mau dijadiin apa sih sebenarnya gitu. Nah, makanya mereka itu banyak menerima saran, termasuk yang kemarin dari Petrosi itu kayak jadi untuk teknologi aja sih, updating teknologi. Terus kayak metalurgi sih sekarang sebenarnya kalau lagi maju kalau dari main ID. Ayo, Palben, pelan-pelan dulu, Palben. EV battery gitu-gitulah. Weh geng anjing di mute dulu. Geng. Kerja dulu, geng. Ya, kita bercanda. Geng, lu eksiden, lu. Aduh. Ini Duh. K3-nya ngelulus nih anjir. Di mute dulu lah. Pep, berarti Udah pra POP juga, aduh. Mencari Slippery dulu, cuy. Gimana Slippery, sih? cuy. Kan Slippery kan ini. Apa namanya? Grader yang main, geng. ya Pep, lu masih diantam apa nggak sih? Iya, kan loading. Kan Apa? Masih diantam. fokusnya kan pas loading gimana? Masih. Cuma lagi tugas ke sana aja. Oh. Kayaknya perlu sesi Ayo, mana 7 berapa nih? effort kayak ini. Iya, jadi kan memang yang itu Pep apa yang Pep Kon, kalau sudah ya, Kon, kesini, Kon, biar bisa keluar nih, Kon. gara-gara Masuk, geng. Geng, Ini masuk. nabrak nih, ngomongnya nggak kedengeran, Mai. Baik. Gil, Muhammad Ranggi, masuk. Masuk, Pak. Ya udah gua off dulu deh. Enggak, Enak, jangan off, Gil. Lu matiin ininya aja, mute mute aja begeng, Kimai. audionya. Oh ya udah, Mute gua mute deh. aja. Iya, gua mute deh. Mana sih ini? udah lupa ya caranya. Gak Udah pernah lama. pakai. Udah lama nggak turun kan, udah lama nggak ngolah jadi lupa ya kan. Kayak jadinya di DPR aman nih, nggak ada aktivitas. Lu bisa cek di website lah kalau lu pengen tahu kan ada kan. Baca. Apa itu sini? Jawaban maksud. Lu nggak bagi-bagi APD, Gil? Nggak bagi-bagi APD? Lu nggak pencitraan dulu lu, Ting. Kenapa? Apaan? Heran lu. Inilah aja apaan. Lagi udah lo mute aja geng lah. Lo ini aja lo pantau aja lah. Lu bawa mobil lu. Wah lu. Aduh, Baik. ngaco. Ketiganya lu. Di sini tambang koboi, Bro. Hah?
Ya harusnya lu bikin supaya jangan jadi tampang cowboy lah. Tahu, lu kan sebagai panutan, geng, ya kan? Iya. Ayo kawan-kawan, sayang sini. Ini udah lama banget gue kagak ngerasain gituan, Dot, sumpah. Geng. Waduh, iya punyamu ya. Lu udah bosen, Mai. Apa? Lu mah udah bosen. Tapi ya nggak sih di umur kita sekarang kayak udah males nggak sih ke set sebenarnya? Ya tergantung jati diri lu aja. Sama didikan lu tuh maunya ke arah mana. Bahas Ya, apa? kawan, biar bisa keluar ini ya. Woi, geng, di mute dulu lah, geng. Kimai lu, geng. Oi. Lu mute dulu lah. Oh iya, lupa gue. Aduh, anjing. Black. Lu nanti gue bilangin ini bos lu nanti lu. Gue live dulu deh. Gue bilangin Jones Royer lu. Ya. Ting. John mana Udah, berani gua upload, lu. Jil, Gue live Jil, dulu ya, ntar gue masuk lagi. Jil. Siap, Mai. Gimana, Mai? Ya, jadi itu tuh, gue yang lu tanyain yang terhadap industri pertambangan tuh kemarin kan ada webinar juga kan kalau nggak salah, webinar SDM tentang efek COVID-19 terhadap industri pertambangan secara general. Nah, memang kalau gue baca-baca sih, Mai, izin, Mai. Nggak usah terlalu serius-serius, nanti Febri jadi sebut. Iya, nanti Apaan sih, Jil? Lu apaan nanti sih, ada Jil? off-love-nya di situ. Tapi jujur, Bing, kemarin gue mau datang, Bing, pas hari Sabtu itu. Tapi gara-gara brother gue aja gak mau, jadi gak datang gue. Kira-kira apa? Ada brother gue ajak, dia gak mau. Gitu. Ya udahlah. Siapa? Jadi bedanya mudik sama pulang kampung apaan sih? Beda kalimat lah, Bum. Hah? Beda kalimat lah. Coba guys, sebagai jubir bisa menjelaskan. Mamanya. Mana Kiting? Ding. Mana Kiting nih? Ding, gue mau tahu Ding, lu sebagai seorang pemerintahan gimana sih Ding tentang pemerintah saat ini Ding? Pertanyaan Mai aja belum dijawab. Dalam menghadapi corona. Gue ada beberapa pertanyaan. Iya, Nah, gue juga ada beberapa kritis sih. Betul, gue juga ada beberapa nih sebagai pelayan rakyat tuh, ya kan? Aduh. Enggak, Tapi Gimana sih, nih? Bum. ngebahas Lu, Bum. dulu kayaknya tuh. Woi, di mute. Jil, udah lu catat tuh pertanyaan. Woi, lu ngomong di mute itu, catat dulu, catat lah, satu. Lo ngomong dikit lah, woi. Ngomong lah, woi, Kai, lu di mute lagi, gimana lu? Andret, gue pengen ngerekam nih. Ini ada ngerekam nggak sih? Lo jangan ngasih aja lo, woi. Satu bicara. Ayo. Halo. Satu bicara, bro. Halo, Dede. Om. Siapa namanya? Segera. Koko Liho. Oh, Anak Lampung. Halo, Lihong. Apa kabar? Li Hong sekarang udah pindah kota, jadi orang Lampung, bukan orang Tangerang. Yang pakai pomade dulu deh tadi, siap-siap. Hong, coba berdiri. Coba lihat full body gimana, Hong. Bahaya. Hong, langsung aja, Hong. Hong, ini kita lagi kritisin si Gil nih. Kenapa pemerintahan sekarang? Lembo nggak ada mukanya itu. Itu Lembo ada mukanya tuh, yang Lagi berbulu-bulu. jerawatan, Lembo. Sebelah simpanse. Lembo sama patungnya. Lagi santai, Mak. Gue lagi santai, brother gue sebelah itu. Weh, Jil, Lembo jawab nggak dulu kan kelihatan pertanyaannya mukanya. itu. Ini nggak peraturan, bro. Mai, lu yang pegang kontrolnya aja deh. Yang lain unmute. Setelah itu kalau setelah ada yang mau bicara nanti tinggal aktifin aja. Iya. Ya. Lo jangan mut salam. Pengalaman nih. Mute tuh. Yang mute lu siapa?
Jil, yang mute lu siapa, Jil? Tadi lu lagi minum pegang gelas. Lu bacalah SOP itu, apa SOP Zoom kan tinggal lu kontrol sendiri, mute sama unmute. Udah. Kamu batuk. Jadi gue mau share itu yang apa ya kayak sebenarnya sih gue pengen tanya, gue penasaran aja sama kondisi pekerja. Kecil bro suaranya kecil bro. Spesifiknya ke industri pertambangan, pekerja orang tambang, terutama kayak gue, kayak Dodi, kayak ya siapa Bom secara spesifik, terus secara generalnya apa sih efeknya? Karena kan yang kita tahu asik nih. Ya kayak gue ngeliat contohnya kayak Begeng lah, yang harusnya dia cuti gara-gara COVID-19, akhirnya dia cancel, otomatis cara kalau bisa juga berpengaruh. Begitu pun gue juga sama tuh kayak Begeng, diterapin 14 hari kuarantin belum naik ke site dan nggak boleh turun ke kota dan harus bertujuan Bupati, tahu gue Bupati deh. Kalau keluar dari area karantina harus ada persetujuan dari Bupati, which is itu negatifnya berat banget. Nah, gue itu kayak Dodi lah. Dodi tadi bilang lu 3 bulan ya, Dek? Yes. Nah, 3 bulan apa tuh dampaknya buat lu pribadi, terus secara general yang lu dari kacamatanya lu gitu. Terus kayak Bom juga kan kayak gimana di daerah Kalsel, Lihong di daerah Lampung, Febri di Jakarta, gue, Jil di Jakarta kan pasti udah paham lah. Dan kira-kira apa sih efeknya? Sebenarnya ini topiknya seru sih menurut gue ya. Dan ya memperkenalkan tujuannya teman-teman supaya mulai mengenal masyarakat tuh mulai luas kita sebagai pekerja dari yang asalnya mungkin Dot, lu bisa share dulu Dot apa bulan terakhir Share apa? Mai, share apa, Mai? Pengalaman apa? Pengalaman corona. 1-2 bulan terakhir semenjak corona, baik dari sisi kehidupan lu maupun pekerjaan lu kayak gimana? Ya, kalau pengalaman gue masih WFH sih. Itu di rumah dari ya ada jam-jamnya. Itu dan gue ngikutin jam sana, nggak bisa gue ngikutin jam Jakarta. Itu. Misal di Jakarta masih jam 5 subuh, di sana jam 7 ya jam 5 subuh gue udah bangun. Itu. Udah lihat email, kerja. Itu. Dan terus dampaknya apa ya? Yang dikerjanya itu-itu aja. Jadi beda sama yang ada di lapangan. Jadinya ya ambigu aja. Itu lihat email itu lagi. Ya kan? Jadi setiap hari ya kerjanya ya itu aja. Kalau di sana kan ada yang dikerjain apa gitu. Jadi yang sekarang di Jakarta ya, Dot ya? Sekarang di Jakarta ya? Di Jakarta ya? Iya. Tapi lo harusnya bisa nggak bisa pulang dulu ya? Kenapa? Nggak bisa balik ke lapangan dulu ya? Pas gua mau balik, itu dari Kupang itu ngeluarin surat, apa namanya, kapal nggak bisa berlayar, nggak boleh berlayar. Itu tadinya selama 2 minggu. Nah habis itu diperpanjang sampai sampai pertengahan Juni lah, sampai tanggal 10 lah. Itu. Ntar dulu. Ini kayaknya kan kurang dari 1 menit. Nanti kita lanjut lagi ya? Ini nggak berasa ya, 40 menit ya? Iya. Halo. Boh.
5, 4, 3, 2, 1, Dot, close. gue mau nanya dong, Dot. Itu kan tadi lu bilang Mau habis. dari pemerintah daerah kan ngeluarin kebijakan kan melarang kapal untuk berlayar kan. Nah itu dari perusahaan gimana? Ngikut aja atau gimana? Ada sanksi nggak? Ya kalau dari kan namanya Lanjut pertanyaan tadi ke Dodi, apaan? Iya, jadi ini Dot, apa akan ngelanjutin yang Dodi tadi ya? Nah, Sepertinya ini. itu gimana Dot? Apa dari Dikasih sisi slide perusahaannya, dong. sisi perusahaannya gimana? ya dari sisi perusahaan yang setahu gue sekarang itu ya masih beraktivitas seperti biasa. Itu. Tapi Dan- bagi yang udah cuti gimana? Yang udah cuti dibiarin terus apa kayak nggak apa semacam kebijakan nggak ada kah? Gaji dapat full ya lo? Apa dikasih bonus? Bonus dari mana? Biasa aja. Ya biasa aja. Lembo. Oke, sip. Yuk. Untungnya tuh di sana tuh Beruntungnya, Jil. Beruntungnya bahan baku tuh di sana tuh makanan tuh terpenuhi. Masa kan di sana kan remote area kan. Itu. jadi beruntungnya itu Jil, apa ya kalau menurut gue ya, selama yang industri pertambangannya nggak keganggu operasionalnya, gajinya masih tetap lancar. Walaupun memang ada beberapa perusahaan yang menengah ke bawah yang mungkin sudah stop dikarenakan kan harga batu bara per kapan ya? Minggu lalu apa? Itu kan $53 per BCM, $53 per ton. Nah, itu yang gue bilang dari webinarnya SDM kemarin gue baca, ya prediksinya di Juni udah akan naik lagi harganya. Itu harganya Itu yang apa? $53 itu ya kalori berapa, Mei? Gue lupa deh kalori berapa. Tapi Terus- nanti kebutuhannya akan lebih untuk ke nasional setahu gue. Gitu. Terus sekarang gantian tuh siapa yang nanya? Tapi memang kayak kalau related sama Dodi yang bilang, Dodi infoin juga emang begitu sih. Maksudnya even semua daerah kayak Freeport juga begitu kan. Freeport juga lockdown parah, lama banget. Terus yang gue tahu tuh Freeport, terus daerah Kalimantan juga kayak gitu. Sulawesi juga kayak gitu. Jadi memang secara impact-nya balik lagi ke psikologis. Kalau dari sisi pendapatan mungkin bukan ke kita ya. Kalau saat ini, kalau sisi pendapatan lebih ke manufaktur dan industri apa namanya? Ya pabrik-pabrik lah. Gitu. Tapi yang menurut gue ya kayak kan besok kalau nggak salah ada webinar juga tuh dari Bang siapa ya? Lupa deh. Bang Ferry. Bang Ferryadi ya? Yes. Nah, itu juga worth it untuk disimak sih maksudnya. Dari lu Hong. Lihong. Hong. Woi. Kan lu lebih ke pabrik tuh Hong. Nah, kira-kira selama 1-2 bulan ini impact ke lu nya gimana sih Hong? Penasaran gue. Kalau tambang kan gue secara globalnya lumayan tahu lah. Baik itu skala nasional maupun global, gue udah kurang lebih penanganan COVID-nya tahu, impact-nya kayak gimana. Nah, kalau dari lu nya gimana Hong? Halo Hong. Kalau gua sih sebagai garda terdepan ya lebih ke apa ya? Nggak bisa lari. Garda Nggak bisa terdepan. lari, nggak bisa WFH. Garda terpanjang atau garda Iyalah. terdepan? Terpanjang apa dia? Makanya terpanjang apa terdepan nih, bingung gua. Terdepan lah Lembo.
Oh, oke. Tuh Soalnya denger kalau usaha Kai. gue kan lebih ke distribusi. Kalau nggak ada distribusi mau makan apa? Enggak, lu sebenarnya maksudnya apa? Lu skupnya apa? Lu tuh masuknya di setiap apa prinsipal, Hong? Distributor dong, Lembo. Oh. Ya pokoknya prinsipal. Nah, itu ada impact. Berarti kan kalau garda terdepan berarti kan ini kan, Ong. Ya, Maksudnya nggak impact-nya ada. justru dari hulu sampai hilir sih. Sama lah Justru mah nggak kayak ada, Mai. kasus masker. Sama Enggak, kayak kasus masker kemarin lah. maksud gue kalau garda di depan kan garda terdepan berarti yang Lihong bilang nggak bisa lari dari kondisi lah jatuhnya, nggak bisa WFH, mau nggak mau harus ngejalanin. Nah, itu berdasarkan aktual yang lo rasain, Hong, di lapangan, apakah akibatnya ada nggak, Hong? Maksud gue, karena garda terdepan dari industri yang lo lakukan, jadinya anak buah lo atau kawan-kawan lo ada yang kena COVID atau gimana? Jadi maksudnya negatifnya gitu ya. Iya, ya. Kalau misalnya negatifnya ya itulah. Ya kalau sampai ada yang kena sih belum ada. Cuma ya resikonya lebih tinggi lah daripada yang masih bisa WFH. Cuma ya itu balik lagi yang gue bilang tadi sih. Kita kan distribusi ya dapat barang juga dari prinsipal lah. Kalau prinsipalnya barangnya susah gara-gara impornya susah, ya itu masalahnya. Itu masalahnya Makanya ya. akhirnya Betul. ya barang-barang ya harganya naik ya, makanya gue bilang sama kayak masker kemarin. Itu masker kemarin harganya naik bukan karena dinaik-naikin sih, ya karena bahan bakunya susah. Jadi mau mereka harus naikin harga buat nutupin gaji karyawannya yang nggak mungkin dipotong karena tetap bekerja. Berarti bisa dibilang secara nggak langsung, apa namanya, impact terhadap pendapatan nggak ada ngaruh ya, dengan nggak ada, dan sampai saat ini nggak ada Nggak pengurangan. ada. Iya, makanya gue bilang positifnya itu, tapi ya negatifnya itu. Jadinya mau nggak mau kita tetap harus kerja dengan hasil produksi yang berkurang, tapi pendapatannya harus tetap sama gitu loh. Omsetnya harus sama. Benar. Harganya naik, barang dikit, Itu nggak Cina banget tuh. tapi demand-nya kan tetap nggak berubah, malah naik kan. Iya. Iya. Hong, kalau boleh tahu, harga yang lu naikin itu dari perusahaan itu berapa persen? Misal harga 10.000 nih. Nah, lu jual berapa, Hong, jadinya? Kalau gue sih kebetulan bukan harga naik karena kita ini sih ya, memang karena juga apa namanya, memang sudah saatnya naik sih, karena kan kita sudah 2 tahun nggak ada kenaikan harga. Tapi kalau misalnya ngomongin yang vital-vital itu kayak minuman berenergi, vitamin gitu, atau masker kayak tadi, atau kayak hand sanitizer gitu-gitu. Itu bukan karena mereka mau naikin harga yang tadi gue bilang, karena ya mereka harus impor barangnya dan impornya susah, ya jadi harganya naik. Kalau untuk yang konsumsi ya, ada pertanyaan tuh dari ini anggota dewan tuh. Katanya Lihong kerja di mana ya? Saya kerja di distributor snack, Pak. Bing, itu foto lu si Banser, Bing. Lucu banget sih Kambing deh. Itu juga si Banser, Bing, bakal lu, Bing. Gue di mute, gak boleh ngomong gue. Hong. Ya. Hong, nih, gue nih, apa namanya, pas COVID-19 ini, kan gue pernah beli UC 1000 ya. Nah, itu di supermarket atau di Indomaret, harganya masih sama. Tetapi, di warung itu, harganya naik 2 kali lipat, Hong. Ya, itu penimbunan sih kalau itu mah. Cari ini aja. Keuntungan cari dalam keadaan. Iya, cari kesempitan dalam kesempatan. Maksudnya yang mana yang penimbunan, Hong?
Ya lu kan kalau misalnya gini lah, anggaplah lu bisa beli di Indomaret sekarang 7.000. Background lu santai aja, Bing, background. Stokannya 5.000, tapi nggak pernah nambah. Intinya 5.000 aja di gudang, lama-lama kan habis. Tapi satu saat lu butuh, pasti kan mau nggak mau lu akan beli di tempat yang 14.000. Ini sama Bing, Bing, coba lo, Bing. Coba lagi geser dikit, Bing, tadi, Bing. sama kayak ini nih, berarti sama kayak sembako ya, Tong ya. Nah, sip. Sama kayak sembako, Tong ya. Malah kayak waktu batu bara dulu Ayo, Bing. simpen nama Cina kan. Batu bara kan harganya mau nggak mau naik. Sekarang turun. Gimana, Om? Halo, Hong. Katanya sama kayak batu bara. Batu bara tuh katanya kan disimpan dulu sama Cina. Oh iya, benar-benar. Tuh. Iya. Iya, sama kayak sembako sekarang kan kayak gitu tuh. Ya, intinya gitu lah. Nih sekarang kita tanya tuh dari anggota pemerintah, Nah, Mas. iya. Itu maksud gue. Setuju. Gue setuju banget. Gue pengen ada nanya beberapa sama pertanyaan itu nih. langsung. Gue juga, Betul. gue. Wah, gue juga mau nanya nih. Aduh, Satu-satu dulu. Coba, Beb, tanya, Beb. mana orangnya Oh, mana? gue dulu. Nah, Gue pengen tahu sih apa main concernnya pemerintah itu. Kalau kenapa kita nggak, ya kan sekarang kita bisa dibilang bukan lockdown ya bahasanya ya, kita kan cuma apa sih penutup. Itu maksud gue, pertimbangan utamanya tidak ada lockdown ini sebenarnya kemana arahnya. Jadi kayak nanggung gitu loh, kalau misalnya mau lockdown ya lockdown, nggak usah ada orang lain masuk ke Indonesia. Kalau pertimbangannya ekonomi, tapi kayaknya nggak ada ngaruhnya kemana-mana menurut gue. Coba Bapak Dewan dijawab dulu. Bukannya udah di lockdown yang ping Jakarta. enggak, Hong. Itu namanya PSBB, bukan, Hong. itu bahasanya bukan PSBB. lockdown sih sebenarnya. Lockdown itu, Hong. PSBB Sama itu aja. omong kosong, cuy. Asal Kosong. Cuma batasin Bahasa transportasi. Iya. Woi, Dil, jawab lah. Dia kagak denger feeling gue. lagi main sama anak kayaknya. Gue sebenarnya, gue kan kalau gue ngejawab berarti gue ini kan anggota dewan, tapi kan kenyataannya kan bukan anggota dewan, Bi. Tapi gue coba jawab ya. Oh iya maksudnya, iya ya, staf anggota dewan. Ya, Nah, sengaja jadi- bisa mewakili dikit lah. Disclaimer, Mbak, nanti dari dulu nanti, Mbak. Nah, jadi kalau menurut gue gini, memang untuk saat ini kan Indonesia nggak ada yang lockdown, tetapi sifatnya kan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau menurut gue ini subjektif tapi ya dari pandangan gue. Kalau menurut gue kenapa Indonesia nggak lockdown, dalam artian lockdown itu kan artinya benar-benar dikunci kan, secara komunikasi Indonesia keluar itu benar-benar diputuskan supaya mata rantai COVID ini nggak masuk lagi ke kita. Nah, salah satu pertimbangannya memang kalau menurut gue ya faktor ekonomi. Itu yang menjadi suatu pertimbangan besar. Secara teknisnya memang agak sedikit variasi dan pemikiran banyak orang pun macam-macam secara teknis ya. Pertimbangan gue gini, contohnya gue ngelihat gini, kenapa nggak lockdown? Industri kelapa sawit. Kalau seandainya di lockdown, artinya kan dirumahkan semua. Lockdown itu kan dirumahkan, pemerintah bertanggung jawab untuk memberi makan kepada seluruh masyarakat. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, itu akan sangat kewalahan bagi negara saat ini. Nah, industri kelapa sawit contohnya, ketika proses lockdown ini terjadi, artinya ada 14 sekian atau 41 sekian triliun yang akhirnya hilang dari aktivitas lockdown ini, kebijakan lockdown ini. Itu pertama. Yang kedua, kelapa sawit yang siap dipanen akhirnya membusuk. Ada sekitar 18 triliun yang akhirnya nggak bisa dihasilkan. Itu efeknya macam-macam. Itu kelapa sawit, industri batu bara juga seperti itu. Terus
minyak seperti itu. Nah, kenapa nggak lockdown? Salah satunya Jakarta, kalau seandainya lockdown dan pemerintah berkewajiban untuk memberi makan, putaran duit untuk satu hari di Jakarta itu bisa sampai 500 triliun. Satu hari. 500 M, sorry. 500 M satu hari. Itu untuk Jakarta, belum kota-kota besar Indonesia lainnya dan wilayah di Indonesia. Jadi pertimbangan gue memang ini adalah alasan ekonomi, faktor ekonomi. Cuma secara teknisnya memang kalau gue sih agak kurang sepakat. Yang baru itu nggak jadi nggak sekarang ini harusnya kan dari dulu itu kan udah dilarang kan, mudik nggak boleh, segala macam nggak boleh. Ya menurut gue gitu. Kira-kira seperti itu Ibu Febrianti. Nah, emang ini kedengeran banget ya suara orang sekitar gue, Mai? Hah? Kedengeran ya? Lu di-mute. Kenapa nanyanya ke Mai, Bi? Soalnya dia yang nge-mute gue terus. Hai. Ini hostnya Mai kan? Hai. Iya. Tadi soalnya kedengeran banget Mas. Oh ya. Gue pikir gue udah pakai headset. Gue pikir kedengeran. Kedengeran. Oh. Iya, Jill. Berarti ekonomi ya? Jill, lu jangan di-mute dulu dong. Gue mau discuss. Ya, Bi. Ini menurut gua. Jadi secara subjektif salah satu faktor yang mendasari kenapa kita nggak dikasih kebijakan lockdown itu karena persoalan ekonomi. Bukan ya kita bisa lihat lah dari berita aja di media elektronik ya, tenaga kerja yang informal itu jumlahnya lebih banyak loh daripada tenaga kerja formal. Artinya tenaga kerja informal itu akan sangat berdampak dengan kebijakan lockdown. Nah, hal ini yang akhirnya mendasari bahwa pemerintah tidak bisa memberikan kebijakan lockdown. Nah, masalahnya gini, Jill, kalau sekarang yang terjadi di Antam, tadi kan gue dengar maksudnya kalau yang tadi pada komen di Batubara nggak terlalu efek ya. Kalau yang gue rasain kan kalau Antam nggak terlalu banyak ngomongin Batubara soalnya itu parah banget, terutama yang bagian eksplorasi. Kayak sekarang yang lo bilang tadi informal itu banyak banget yang kena PHK gitu kan. Di Antam tuh banyak banget yang kena PHK. Dan itu maksud gue kalau lo tadi ngomong kalau lockdown berarti orang-orang yang informal itu akan di PHK. Nah sekarang kan bahasanya bukan lockdown ya, tapi orang-orang itu sudah di PHK gitu. Maksud gue kayak maksudnya nggak tegas aja sih kalau misalnya emang lockdown kan otomatis bakal mengurangi COVID lah ya istilahnya, setidaknya ada pencegahan. Tapi kalau misalnya sekarang setengah-setengah gini, jadi nggak jelas arahnya kemana, Jill. Sementara orang yang rugi udah banyak banget. Maksud gue ya pegawai Ramayana lah contohnya. Atau temen gue yang tadinya baru masuk Traveloka 2 hari, tiba-tiba langsung dipecat. Kayak, ya itu kan udah kayak imbas orang lockdown aja gak sih? Gaya ya, Bin. Ya udah. Ya udah lo gimana, Bu? Jangan gue lagi. Bing, gue boleh nanya lu nggak, Bing? Apa tuh? Emang Antam ya? Kan BUMN. Oh kan ada yang tenaga kontrak. Oh, jelas dong. Iya, yang tadi informal Jill bilang. Boleh. Kan kalau menurut gue ya, kalau seandainya lockdown pun pasti efeknya lebih gede ketimbang PSBB. Artinya apa yang kita rasain sekarang itu nggak separah dengan ketika di lockdown. Lockdown itu kan artinya lockdown itu pengertiannya kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kemana-mana. Makanan pun dikasih sama pemerintah yang datang dari rumah ke rumah untuk ngasih makan, ini makanannya kamu. Wuhan sistemnya lockdown ya kayak gitu, dilarang keluar rumah. Kalau sekarang kan orang masih bisa keluar rumah, artinya efek yang sekarang itu nggak seberapa jika dibandingkan dengan lockdown. Bahwa contohnya di Antam, pekerjaan eksplorasi itu mengalami dampak itu sama kayak di minyak.
industri minyak dan gas. Kan di hulunya migas itu untuk eksplorasi itu sekarang benar-benar berasa. Harga minyak itu udah paling jatuh deh sekarang. Nah, itu kondisi yang saat sekarang pun sebenarnya perusahaan masih bisa bergerak. Gimana kalau nggak bergerak? Itu pasti lebih gede lagi. Jadi kalau kita berharap lockdown, artinya kita berharap efeknya lebih besar. Nah, kita sih masih bisa belum terlalu ngerasain efeknya. Industri batu bara belum terlalu. Kamu boleh pinjam nggak? Ayo, Ting. Bombo, lu tanya lagi, Bo. Jil, Bo. Ya, gua nanya sama kambing aja. Tapi setuju sih yang Kita bahas apa ini? yang Jill bilang tuh setuju gue. Maksud gue pun gue berubah mindset dari yang awalnya gue berpikir kayak Febri, kenapa nggak lockdown semua gitu. Tapi pada akhirnya gue nonton yang wawancaranya Najwa Shihab sama Jokowi. Nah dari situ penjelasannya jelas tuh bahwa Yang mana, Mai? Yang mudik apa pulang kampung? iya kan itu kan ada yang pulang, ya itu juga. Bangsat, Tembo bangsat. Tapi di situ Tadi poinnya, lu konspirasi, Mai, ya? tapi di situ poinnya terus bahwa perspektifnya pemerintah. Jadi gini, ketika pemerintah menerapkan lockdown secara nasional, berskala nasional, berarti dia harus bertanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan yang merugi selama masa lockdown itu. Nah, sedangkan tanggungan pemerintah bukan cuman untuk menanggulangi perusahaan, terlebih dia akan mensupport dananya untuk kesehatan terlebih dahulu, karena kan kesehatan yang terkena COVID ini kan akan ditanggung 100% kan. Sedangkan itu aja dananya udah kelimpungan banyak banget, apalagi dia harus nanggung ketika dia menerapkan lockdown nasional yang impact-nya terhadap perusahaan. Gue sih mikirnya ke situ waktu itu. Sehingga memang ya nggak bisa dipungkiri ada penerbit PP ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa beberapa industri yang masih diperbolehkan untuk bekerja gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri efek dari apa yang diterapkan sama pemerintah yang pekerja informal, kontrak, terus freelance, semua akan berdampak. Itu yang efek yang paling masifnya. Dan yang paling ditakutkan kan dari efek itu kan sebenarnya yang ujungnya ya rakyat yang ya rakyat lah. Gitu. Mungkin kalau dari Rembo yang BUMN juga nih, kan tadi Febri BUMN dari sisi pertambangan kan. Kalau dari gimana? Dari gue. Lebih parah lagi ya. Gue mau ambil casan bentar. Kalau dari gua itu dampak efeknya itu nggak kalau menurut gue, karena kan gue memang lebih ke digital lah. Itu menurut kalau untuk gue itu nggak berpengaruh banget untuk bekerja. Kalau Lembo malah dapat bonus banyak online. Betul, Hong. Gue malah sekarang malah banyak permintaan, Hong, kayak macam digital signature, kayak apalagi WFA gini kan, pasti orang butuh tuh, apalagi government, dia butuh banget tuh, namanya digital signature untuk keabsahan kedatangannya mereka, pejabatnya mereka masing-masing untuk terus berjalan itu. Dan gue lebih sebenarnya sih gue nggak terlalu nggak terlalu impact banget lah di Telkom, nggak ada ininya. Malah justru gue sekarang kayak Kominfo kemarin, Kemenkes itu gue ngebantu mereka untuk ngebuat ya itu cloud-nya, aplikasinya Setpedia gitu. Itu gue kasih free untuk mereka. Kebetulan gue kan memang yang megang Kemenkes kan gitu. Berarti kalau udah punya produk owner sendiri, secara nggak langsung digitalisasi industri nggak terlalu pengaruh ya, Bu ya? Nggak pengaruh gue nggak pengaruh. Gue malah banyak orderan, Mai. Makanya industri sekarang banyak yang beradaptasi menjadi digital. Betul. Digital, semua digital. Iya, setuju tuh. Digital. Betul. Mereka butuh storage yang lebih besar, VM yang lebih besar.
cloud-nya juga, aplikasinya juga itu. Pokoknya CP dia tuh dari gua lah tuh, free tuh. Buat ngebantu bencana COVID ini. Sama Kominfo. Kominfo itu kemarin dia bikin aplikasi apa ya, gue lupa tuh. Bonus. Iya, makanya kalau udah punya product owner sendiri kayak Lembo kan dia udah punya akses, nggak perlu lagi develop kayak Febri bilang eksplorasi berimpact ya, karena dia belum memberikan revenue terhadap industrinya tersebut kan. Sama kayak gue misalkan digitalisasinya juga belum jalan sepenuhnya karena development-nya juga masih ada beberapa product owner yang udah keluar dan ada beberapa yang masih under development. Nah, under development ini yang masih ketahan. Nah, yang sama juga Betul. kan udah jadi product owner semua nih, tinggal deploy, cari vendor, cari klien. Dari vendor. Ya. Itu nah, kayak apa? Gue sekarang apa? Gue bukan itu doang, Mai. Semenjak COVID ini ya kan, pemerintah nyaranin di rumah ya kan. IndiHome tuh masuknya ke gue juga jadinya. Karena kekuatan dari semua. Kekuatan dari betul semuanya. IndiHome gue nggak dipasang-pasang, Bu. Ini sampai gue nih manggil apa sales IndiHome untuk parkir di komplek gue. Supaya troubleshoot-nya enggak. Karena permintaannya banyak banget. Di sini juga. Gue parah deh. Trafficnya tinggi soalnya. Mai? Trafficnya kan tinggi. Makanya tinggi banget. Ya. Menjadi normal. Benar. Di normal. Tinggi banget. IndiHome tuh tinggi banget, parah. IndiHome, cloud, aplikasi tuh udah parah itu, tinggi banget. Yang paling gede proyek yang lagi gue tangani itu aja sih, Digital Signature tuh paling gede. Iya. Kemana-mana soalnya. Jadi semua kerja juga tanda tangan udah semua digital. Jadi dia pakai virtual fokus di mata, sidik jari semuanya. Jadi apsa gitu. Lu kenapa, Bing? IndiHome lu nggak bayar sih ya susah lah. Gue baru mau masak. Punya harimau enggak? Ya, deposit dulu. Bubur ya? Nggak, udah gue udah bayar, udah segala macam gak dipasang-pasang sama salesnya. Loh, Cibubur kan itu kan maksudnya Jakarta Timur kan. Jakarta Timur itu nggak pakai deposit, dia pasang dulu, baru deposit. Gue pakai deposit itu kan maksudnya depo. Ah, itu IndiHome apa bener apa IndiHome bukan itu? Takutnya gas lagi. Gue dari website-nya langsung, Bo. Gue daftar dari website langsung. No, Dodi mau nanya, no kasihan. Iya, skip. Dot. Ada nomor tokennya nggak? Nanti deh. Bisnis ntar aja, Mbak, bisnis. Kali aja ada yang butuh digital signature nih, kayak Petrosi ya kan, Antam tuh. Langsung promo anjing. Kali aja. Ya enggak? Tapi Antam maksudnya Antam parah banget sih, maksudnya kita benar-benar WFH dan maksudnya keadaannya kayak yang Dodi bilang gitu-gitu aja jatuhnya sekarang. Iya, sorry lu mati banget. Kalau head office ya, itu ya. Jadi kalau misalnya lu bilang gue mesti ngomongin soal digital, gue nggak tahu itu timing yang tepat apa enggak ya, tapi kayaknya kebanyakan yang gue lakuin cuma nerima webinar, training, bla bla bla, kayak gitu-gitu aja, nggak ada inovasi. Contoh kecilnya gini aja, nggak mungkin apalagi lu di HO, Bim. Pasti administrasi harus tertib ya kan. Lu administrasi tertib, lu juga punya mitra yang harus lu bayar. Nah itu kan pasti kan namanya tanda tangan kan, apalagi WiFi ini kan menghambat pekerjaan gitu loh. Nah dengan digital signature itulah solusi lu untuk tetap berjalan, dokumen administrasi lu tetap berjalan itu. Itu tapi pakai tinggal pakai PDF, Mo. Gue ini ya, gue presentasi dikit ya. Udah ada server cuy, Kayaknya enggak. Gua bisa approve, bro. Kerja dari rumah tuh udah masuk bisa server, Bo. Kenapa? Iya, masuk ke server semua soalnya kalau lu ngomongnya kayak gitu. Iya, gue paham. Lu pakai apa servernya ya? Aduh. Ntar aja lah. Iya deh. Gak boleh dipublikasikan, Bo. Bisa tesnya ntar dulu, Bo. Tadi Dodi lagi nanya, cuy. Pertanyaan lu, Dot. Nyala. Hah? Ini siapa?
1H48, 1H Ada namanya. P8. Wah, itu penumpang gelap tuh. Apa pertanyaannya tadi, Dot? Apaan? Apa masker kenapa? Pengaruh apa enggak? Jadi nanyain masker sama hand Kenapa lu sanitizer. mau jualan kayak gue? Enggak, menurut gue sih masker sama sanitizer tuh udah lama, udah ada. Ya kan? Pas corona aja jadi booming kan. Padahal kan sanitizer hanya membunuh bakteri aja, nggak ada membunuh corona. Sedangkan obat Yang corona tadi. Oh, moi itu. Moi. Lanjut. Mai. Ah, sinyalnya betulin dulu. Moi. Dari tadi arahannya pada general semua nih ya. Apa? Industri mining juga lah ya kan? Apapun bidang maintenance. Ya kan? Iya. Nah, itu dampaknya tuh. suara lu kalah sama suara siapa itu? Febri. Kambing. Nah, efeknya Kamu udah dingin. bulan ini gimana? Itu Impact terhadap Kenapa? belakang gimana? Bom? Kenapa, Mai? Enggak ya kalau bom. Kalau dari bom sendiri gimana? Gua nih. Ya garis besar sih sama aja kayak si Dodi. Emang efeknya belum berdampak banget lah. Cuman kan sekarang karena corona ini cuman kayak perihal yang social distancing itu loh. Sekarang sih kalau di tempat gue ini lagi di bener-bener digalakin banget tuh kayak hal social distancing. Nah, itu efeknya juga emang ke operasional di sini. Kenapa? Karena contohnya kan sekarang di sini nih operasional itu dibagi jadi 2 jam kerja. Jadi biasanya kan kalau satu shift itu kan misalnya nih 12 jam nih kan, dari jam 6 pagi ke jam 6 sore gitu. Nah, sekarang di satu shift itu karena udah berlaku social distancing, itu setiap shiftnya itu pembagian manpower-nya itu beda-beda. Nah, pembagian manpower beda-beda ini maksudnya misalnya yang tadinya jumlah manpower itu misalnya 100, rasionya makin sekarang tinggi. Dikurangin setengahnya. Rasionya makin tinggi. Dikurangin. Malah dikurangin? Iya. Jadi makin dikurangin. Nah, yang gue bingung itu kan pasti berdampak ke productivity itu. Iya. Makanya akhirnya diakalinnya itu dengan perubahan jam kerjanya ini. Kalau perubahan jam kerja di sini itu misalnya nih yang tadinya satu bis itu kan misalnya satu bis itu 10 orang lah gitu kan. Sekarang kan social distancing jadi 5 orang nih. Yeah. Nah, itu yang tadinya setiap bis itu berangkat jam 6 pagi sekarang dipecah. Jadi ada yang berangkat jam 6 sampai jam 9 pagi. Dengan jam pulang yang berbeda juga. Misalnya yang jam 6 pagi pulang jam 6 sore kan. Yeah. Jam 9 pagi jam 9 malam. Kayak gitu. Jadi kayak alat transportasi ke site-nya juga dibatasi penumpangnya. Karena iya benar, karena nggak mungkin kan ketika memang ada social distancing dan harus ada jarak gitu kan antara penumpang dan antara karyawan. Nggak mungkin lu satu bis itu full orangnya dan nggak mungkin lu nambah armada bis. Jadi saya siapinnya dengan jam kerja tadi. Ketika bis balik, jadi bis itu nggak berhenti itu atau transportasi itu nggak berhenti itu untuk pengangkutan karyawan. Running terus dia karena pembagian manpower tadi itu.